Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Andi. Hari ini Andi akan sharing tentang yang sering kita dengar, yaitu rent seeking. Tapi apa sebenarnya pengertian rent seeking gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita flashback, rent seeking itu ditemukan sama ekonom dari abad 19 ya, namanya David Ricardo. Nah, teman-teman itu bisa googling sendiri lah ya, teori-teori dasarnya, eh, kepentingannya apa gitu ya. Terus ada dipopulerkan oleh Tulloch, oleh Adam Smith dan segala macam. Nanti teman-teman bisa googling. Nah, intinya kalau di rent seeking crypto seperti apa cara kerjanya? Cara kerjanya, teman-teman, di sini di Reddit ada yang tanya, adakah yang bisa menjelaskan ke saya rent seeking token dan contohnya seperti apa? Oke, rent seeking itu kayak gini. Teman-teman tahu ya kalau misalkan cryptocurrency ya, cryptocurrency yang kita sering dengar, itu menciptakan token, itu ya tinggal deploy project aja gitu. Tinggal tekan enter gitu ya. Jadi dia setup ya code-nya, habis itu dia tekan enter. Saya mau 1 juta keping misalnya. Terus nanti kita bikin narasinya, ya kan? Bikin white papernya. Habis itu, nah, teman-teman bisa kasih contoh ya di Pancake nih misalnya. Pancake Bunny misalnya kan. Ini kan kena tuh minus 97% tuh, ya kan? Kenapa rent seeking? Teman-teman bisa lihat. Dia bikin webnya itu macam betul gitu ya. Keren gitu kan. Kedip-kedip ya kan. Kasih bunga tinggi-tinggi gitu. Kalau ini kena flash loan dia. Nah, kita lihat nanti dia akan kasih kamu ya yang keren-keren ya. Selain gambar begini ya, potnya segala macam. Nah, nanti kita jelasin DeFi juga di lain waktu. DeFi itu sebenarnya ngapain gitu ya. Nah, kalau kita sekarang ngomongin staking adalah dia akan menciptakan white paper ya atau light paper, ada yang namanya green paper ya kayak Chia Network gitu. Dia bilang dia akan lakukan ini itu gitu kan. Kalau zaman dulu namanya kan ICO. Nah, sekarang ada yang namanya vesting gitu. Nah, jadi IDO apalah terserah dia lah. Nah, nanti habis itu teman-teman kemakan narasinya di white paper gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa pergi beli tuh tokennya tuh, token yang dia cetak dari coding. Kalian kasih dia fiat money kalian ya, IDR kalian kasih dia kasih kamu tokennya gitu. Habis itu dia bilang, kamu hold ya token saya. Karena token saya itu bisa punya masa depan yang bagus kalau di hold. Karena kalau 10 tahun sekarang siapa tahu jadi kayak Bitcoin dia bilang kan. Karena eh, tokennya masih lebih murah, jumlahnya lebih sedikit, padahal pre-mine token ya. Pre-mine token itu ya tinggal pencet-pencet aja gitu. Jadi bukan proof of work seperti Bitcoin gitu kan. Nah, habis itu dia mencari nih pendanaan dari masyarakat semua kan. Nah, ini kejadian sama Ignis nih. NXT, Ignis. Nah, yang zaman dulu ya, teman-teman yang sering atau sudah dari 2007 pasti tahu tuh kok token-token sampah ya. Project Ardor. Itu Project Ardor saya paling suka ngomel-ngomel di Twitter tuh. Karena saya dulu kena ya. Nah, itu untung saya belinya kecil 3 juta, jadi 30 ribu. Nah, itu minus 99%. Itu Ignis. Itu sampai roadshow ya di Indonesia ya. Terus bikin acara. Nah, kamu lihat token-token yang suka bikin acara ya. Biasa mereka sasarannya tuh di Bali ya, ke Bali, ke Jimbaran sama GWK ya sekarang ya. Nah, habis itu ditraktir makan, didatangin orang-orang luar, orang cungkok gitu. Terus dia sewa white monkey ya. White monkey itu bule. Kalau kita bilang white monkey yang bisa disewa itu adalah pura-pura menjadi developer gitu. Pura-pura jadi CEO, ngobrol di depan, ngomong di mimbar gitu. Kayak betul gitu kan. Nah, habis itu orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, penjudi-penjudi dari Cina biasanya dikirim ke Bali, sekalian leisure, habis itu mereka dipotong, disembeli gitu. Karena ya kalian beli tokennya, kalian beli my coin, saya ambil coin you, nah, nanti coin, saya ambil IDR kamu, kalau aku kasih coin, nah nanti IDR kamu atau yuan kamu, saya beliin Bitcoin. Itu kayak EOS juga gitu. Nah, bahkan EOS itu sama Tezos itu beli Bitcoin banyak banget gitu.
Itu bahkan ada di private listing ya, di company yang hold berapa keping Bitcoin, itu teman-teman bisa cek juga. Nah itu mereka bahkan uh, sampai ngambil uang kalian triliunan beli Bitcoin, terus kalian hold tokennya aja, yang infinite supply-nya, tidak jelas untuk apa. Nah, tapi kenapa kalian tidak bisa protes? Dia akan keluarin tuh berita-beritanya per quarter lah, anggaplah. Jadi dia partnership dengan siapa, kamu juga tidak ngerti partnershipnya apa gitu kan. Misalkan EOS nih, kita lihat dia nggak ngerti EOS-nya partnership dengan siapa, ngapain aja. Terus code-nya update apa, misalnya EOS 2.0, Neo 2.0, terserah dia lah mau ngomong apapun. Yang penting uang kalian tuh udah di tangan dia, dan kalian megang token mereka yang tidak ada kejelasannya mau ngapain gitu. Kamu lihat EOS sekarang, ini benar-benar nggak tahu dia ngapain gitu. Orangnya resign, ditinggalin developernya tuh. EOSio 2.1, pokoknya dia bikin tuh keren-keren gitu loh. Nih, ya kan? Wah, keren, pokoknya susah banget deh bahasanya dibikin sesusah mungkin. Terus kamu lihat GitHub-nya ya, developer portal, ada block one ya. Terus habis itu dia akan ada kita cari white papernya ya, itu kayak sangat keren lah gitu. Kayak yang penting kalian nggak ngerti apa yang dia ngomong gitu aja. Itu adalah tujuannya gitu ya. Nggak tahu lah ini white papernya di mana. Ini benar-benar totally sampah total nih, nggak tahu dia mau ngapain. Nah ini block one, kamu lihat. Ini hold Bitcoin banyak banget nih. Kalian ambil kalian kan seed token yang kalian pegang. Nah ini grupnya dia, timnya, kamu lihat. Selalu kayak macam pintar gitu kan. Nah masukin aja ini orang-orangnya, namanya ya kan. Nih, Brandon Bloomer misalnya tuh. Investor blockchain ini, nani, noni, suka-suka kau lah. Nah kayak gini dia. Nih kan. Pokoknya dia bikin bahasa yang awam tuh nggak akan bisa nangkap. Bikin yang sangat keren gitu. Terus kamu lihat EOS. Minus 83% dari top. Kamu mau jadi apa? Tuh, topnya kamu lihat. Tuh. Nggak pernah balik lagi. Orang yang beli di sini gimana dong? Sekarang jadi $3. Ya kalian jadi korban. Inilah rent seeking. Inilah pre-mine token. Ya. Makanya altcoin itu kalau mau trading, bermain, cari profit, secukupnya langsung cabut. Karena ini murni pamendam. Ini tidak bisa dijadikan patokan. Masa depan akan ini, ada yang bandingin dengan bubble.com. Tidak bisa, tidak bisa cocok logi. Bubble.com itu internet, www itu kan ada use case realnya. Yahoo kan, eBay, Microsoft, Apple, itu semua ada use case realnya gitu loh. Memang kena gelombang bubble.com, jadi ini case-nya beda. Kalau ini tuh tidak ada gitu. Jadi dia membuat sebuah halusinasi seolah-olah ini adalah masa depan. Terus karena kamu takut ketinggalan, orang awam tidak ngerti ya, kayak Titan ini kamu lihat. Saya nggak tahu ini apa ya. Ini terakhir $1.000 jadi $0.002 ya. Itu minus berapa? Nah teman-teman hitung sendiri aja. Nah ini Pucoin chart ini isinya sampah, lambangnya aja tai gitu kan. Nah jadi ini untuk bermain gitu. Kita lihat Cream kan, Cream juga pernah kena di awal-awal. Nah pokoknya rent seeking itu dia menciptakan gitu. Dia menciptakan semua ilusi yang ada untuk mencari korban baru. Setiap kali kamu mau protes, dia akan bilang dia launching sesuatu yang baru. Kalau nggak 2.0 ya teknologi yang kamu nggak ngerti. Kalau nggak dia bilang dia akan burn token. Kalau nggak dia akan suruh kamu hold, terus nanti dia ciptakan token baru. Kayak misalkan Tron, dia suruh kamu hold BTT, JST, Sun. Saya nggak tahu nanti dapat tai kucing apa lagi gitu. Nah itulah cara mereka bagaimana menggunakan
zero cost marketingnya melalui cara rent seeking gitu. Nah, jadi dia tidak perlu marketing, dia hanya perlu kasih kamu white paper yang sangat rumit. Kamu baca pun tidak sebenarnya, tapi kamu setuju-setuju aja dia masa depan. Kalau enggak dia bawa-bawa, kalau yang di lokal ya, kalau yang kripto lokal Indonesia ini dia bawa ciptaan anak bangsa harus disupport. Terus kalau enggak gas fee-nya murah, kalau enggak transaksinya cepat, kalau enggak efisien banget, bla bla bla. Pokoknya banyak banget yang akan dijual. Terus selalu lebih baik dari Bitcoin gitu. Nah, saya bukan Bitcoin maksimalis, tapi be realistis aja gitu. Jadi lokal ini saya lihat kripto lokal itu tidak ada yang care gitu dengan kalian sebenarnya. Tidak ada yang care dengan orang-orang yang membeli token tersebut. Kalian hanya dijadikan sebagai domba sembeli gitu, buat dibantai. Habis itu kamu tidak bisa tuntut dia dong, karena kan dia tidak memaksa Anda beli. Nah, inilah yang pernah dibahas juga oleh top lawyer ya di Indonesia. Dia bilang ya, praktek pamendam itu memang ada di market, tapi kalian tidak bisa salahkan yang buat, karena dia itu tidak bisa dibuktikan bahwa memaksa Anda untuk membeli gitu. Jadi sebenarnya ini ya mereka menang semua, mereka ciptakan token, dam ke kalian, mereka bilioner, kamu jadi gembel, kamu nggak bisa nuntut. Nah, makanya bermawas dirilah, belajarlah dari sumber yang tepat. Nah, itulah rent seeking secara garis besar dan bahasa awamnya. Intinya adalah selain Bitcoin, hati-hati rent seeking. Koin apapun itu, tetap harus waspada. Ya, jadi tidak boleh tutup mata. Maka saya sering ngomong kalau di grup MVP, positive thinking itu mendekati kebodohan. Kebodohan mendekati kesengsaraan. Kalau sengsara, kamu miskin seumur hidup gitu loh. Karena kamu positive thinking. Jadi jadi orang tidak harus positif, tidak negatif. Tapi kamu jadilah orang yang questionable atau kritis gitu loh. Jadi kritis bukan berarti negatif. Sangat berbahaya kalau kamu selalu digembar-gemborin positive thinking, mendukung karya anak bangsa, belajar menghargai karya orang. Itu salah. Itu tidak cocok untuk di dalam financial market. Kalian lebih cocok membuat yayasan kalau seperti itu ya. Yayasan untuk berderma atau berdonasi. Kalau di financial market, kita harus menang, harus profit. Jadi tidak cocok pemikiran seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa googling, di Reddit juga banyak yang tanya. Ini bahkan jawabannya sangat simpel. Rent seeking token adalah tidak penting ya, token yang nggak penting ya, memaksa Anda ya untuk mengambil langkah-langkah yang kalau nggak kamu akan merasa ketinggalan, atau ini masih murah atau gampang atau ya segala macam. Ini waktu itu using Ether masih yang zaman ERC20 ICO ya. Nah, inilah teman-teman yang saya sering bilang, hati-hati dengan altcoin. Altcoin is just for fun. Trading, profit, cabut. Trading, profit, cabut. Jangan buat invest. Tidak ada yang namanya investasi di altcoin. Altcoin untuk swing trade itu bagus. Ambil timing, momentum tepat, kali 10, kali 20 cabut. Gitu ya. Tidak boleh di hold lama. Semua jadiin direalisasikan saja profitnya. Ya teman-teman. Ada Bani, ada Titan, ada Neo, ada EOS. Banyak lah. Grup-grupnya banyak lah. Ada lagi yang saya sangat kecewa sama KYL ya. Jadi ini terakhir ya. Jadi Kailin ini saya sempat lihat, ini Polkadot punya. Tapi minusnya 93% tuh. Jadi ini tetap rent seeking ya. Ini tetap sampah ya. Katanya berantem sama apa itu? Alameda lah, apalah, semua drama yang dibuat. Nah, itu membuat kita ditarik ke bawah gitu ya. Nah, ini lihat strategi investor ya kan. Tulisnya sebaik mungkin. E-data ekosistem. Tulis saja banyak-banyak nggak apa-apa. Orang juga nggak ngerti gitu loh. Nah, ini yang mereka lakukan.
This is rent seeking, teman-teman. Jadi hati-hatilah dengan semua yang terjadi di luar sana. Makanya video selanjutnya saya akan membahas DeFi, apakah itu sebuah Ponzi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.